Untuk video kali ini saya akan sharing ke kamu bagaimana kamu bisa memaksimalkan SEO untuk di Tokopedia ya. Jadi untuk sekarang, pertama adalah kamu harus tahu dulu produk yang kamu jual ini emang ada demand nggak ataupun permintaan di marketplace tersebut. Jadi kamu bisa coba searching aja di Tokopedia. Kira-kira misalnya kamu sekarang nih mempunyai produk mungkin entah perlengkapan rumah, mungkin elektronik, ataupun perlengkapan olahraga, kamu coba searching di Tokopedia. Anggapan kamu sekarang mau menjual produk raket nih, raket Yonex. Kamu searching dulu di Tokopedia apakah ada nggak yang menjual raket Yonex. Misalnya kalau ada, artinya kan ada permintaan nih di platform Tokopedia ini. Selanjutnya, kamu adalah harus tahu pentingnya untuk SEO atau Search Engine Optimize di dalam platform tersebut. Kalau untuk SEO di marketplace, kita maksimalkannya dari judul keyword, foto produk, video produk, dan di bagian jasa pengiriman, dan juga penilaian produk dan toko. Kita bisa juga mendapatkan traffic dari eksternal, yaitu adalah dari sosial media, kita arahkan orang membeli di Tokopedia, lalu juga kita sekarang mempunyai website nih, contoh, kita bisa menulis blog SEO dan mengarahkan orang itu untuk membeli ataupun menekan produk itu melalui link khusus. Sekarang kita bahas lagi ke bagian judul keyword produk. Kamu harus tahu dulu, keyword yang kamu sekarang mau taruh nih, apakah relevan atau enggak. Relevan, kamu bisa ke bagian wawasan pasar. Sekarang kita menjual raket Yonex nih. Kalau kamu tahu, biasa kalau kita menjual raket, itu ada dua tipe. Maksudnya adalah raket sambungan ataupun raket langsung. Kamu harus tahu dulu produk yang kamu jual ini tipe yang mana. Kamu harus tahu dulu nih, kamu cek dulu di kata kunci wawasan pasar. Kamu harus cari apa? Pertama, jumlah pencarian itu harus setidaknya tuh kalau bisa di bagian sedang ataupun tinggi. Tingkat pertumbuhan, kalau diutamakan sih kalau bisa di antara sedang ataupun tinggi juga. Dan di bagian tingkat kompetitif, ini penting juga. Karena tingkat kompetitif itu nanti akan berpengaruh ke bagian saat kita menggunakan iklan. Kalau tingkat kompetitifnya itu tinggi, itu biasanya orang melakukan bid iklan kata kunci, iklan promo toko, dan lainnya, itu biasanya akan kasih modal lebih besar. Sehingga kamu, sebagai seller juga, ataupun kompetitor mereka, kamu harus mempersiapkan modal lebih besar untuk melakukan iklan untuk produk tersebut yang jika tingkat kompetitifnya tinggi ya. Itu sekilas tips yang perlu kamu harus tahu, karena itu penting banget. Kemudian kamu cek saja, lalu kamu bisa cek di Google Trend juga, kira-kira produk ini di daerah kamu, entah kamu sekarang jualnya di Jogja, ataupun Medan, ataupun di Batam kayak saya, jumlah pencariannya tinggi ataupun relevan enggak. Lalu kamu bisa cek di marketplace, kompetitor yang kamu sekarang terjual produknya banyak, keyword yang mereka lakukan ini apakah sesuai yang kamu mau cari dan relevan atau enggak. Setelah itu kamu bisa masukin aja ke dalam produk keyword. Dan selanjutnya adalah di bagian brand. Sekarang kamu misalnya membuat toko brandnya nih. Misalnya kamu buat toko ABC. Di bagian brand kamu adalah ABC ya. Kamu kan pasti bingung. Apakah kamu masukin ABC ini ke dalam produk keywordnya atau enggak? Ini ada dua opsi yang perlu saya bilang dulu. Kalau brand kamu sekarang ABC ini, itu udah bisa dibilang tuh terkenal. Jadi rata-rata orang udah tahu nih di marketplace. Orang udah searching di website, di sosial media orang udah tahu ada ABC ini bisa nampak. Kamu bisa masukin aja ke dalam judul keyword. Tapi dalam kata kasar, kalau misalnya toko kamu gak gitu terkenal ABC-nya, saya sarankan jangan masukin. Karena itu akan memakan tempat keyword space kita. Karena kan cuma 70 karakter yang disediakan. Kemudian di bagian foto produk, kalau bisa tuh jangan copy-paste sama supplier ataupun orang lain. Kita membuat sendiri yang agak unik. Karena kan foto itu merupakan salah satu diferensiasi juga antara kita sama kompetitor lainnya. Membuat produk yang utama itu lebih bagus. Kita bisa desainnya by apa? By Canva aja. Atau kamu bisa melakukan by Adobe Photoshop. Itu softwarenya gratis juga kok. Kalau yang Photoshop kamu bisa lakukan crack juga. Itu gratis. Kemudian, kamu harus membuat produk video marketing. Ini penting banget. Dengan adanya produk video marketing, misalnya kamu sekarang menjual satu produk nih, itu akan membuat produk kamu semakin kredibel. Jadi saat kamu menjual produknya pun lebih mahal dibanding pasaran biasanya. Itu orang pun akan sukarela membeli karena mereka ada nampak produk yang kamu posting fotonya tuh beda dengan orang lain. Lalu brand kamu mungkin udah lebih terkenal. Dan juga kamu ada produk video marketing khusus dari brand kamu sendiri untuk menjual produk itu. Orang akan lebih percaya lagi. Dan selanjutnya kamu perlu tahu dulu di bagian deskripsi perlu penting copywriting. Lalu spesifikasi produk dikasih jelas. Kemudian di bagian jasa pengiriman kalau saya sarankan itu diaktifkan sebanyak mungkin. Customer akan lebih banyak opsi saat mereka membeli barang tersebut. Dan tentunya harga jual produk nih. Harga jual produk itu tergantung kalian sendiri, itu mau mainnya di bagian low atau mid-end brand, ataupun di mid to high-end brand. Maksudnya apa? Kalau kamu tahu di tempat saya saat ini, ada brand-brand yang sengaja menjual produknya tuh serba murah. Jadi produk yang mereka jual itu
sejenis nih, macam kompetitor lainnya, tapi mereka menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Itu strategi bisnis mereka. Karena mereka ingin volume turnover-nya per produk itu cepat banget. Kedua apa? Yaitu adalah kita menjual dengan harga yang lebih mahal dibanding pasaran biasanya. Macam kamu tahu, Miniso, ataupun mungkin brand-brand yang terkenal yang lainnya, yang mereka menjual produk ini, padahal kalau kamu lihat dengan kompetitor lainnya, itu sama. Tapi mereka dapat menjual lebih mahal. Itu mereka mainnya di mid to high end. Ini semua sesuai dengan strategi branding kalian. Kalau kalian masih belum ada strategi sama sekali, ataupun kalian tidak ada mempunyai sosial media, ataupun lainnya nih, saya sarankan kamu menjual dengan harga lebih murah di bawah pasaran. Tapi jangan sampai rugi ya. Tujuannya untuk mendapatkan penilaian produk dan toko lebih banyak dulu. Tunggu udah lebih banyak, maka kamu bisa naikin harga. Tapi ini semua sesuai dengan strategi kalian ya. Jadi saya tidak ada bilang ini salah atau betul. Semua sesuai dengan strategi kalian. Kemudian yang tadi saya bilang mencari traffic dari eksternal. Jadi kan sekarang kita bisa membuat satu sosial media nih. Saya akan sengaja membuat satu konten, contoh saya menjual post-it, oke? Post-it kan alat tulis kantoran. Ini pas dengan saya juga nih, Syekh. Jadi saya akan sengaja membuat satu konten di United Kids ini. Pura-pura saya akan sewa satu influencer ataupun hire influencer marketing. Mereka membuat konten soft selling. Contoh mereka sekarang lagi mau melakukan ujian nasional nih. Jadi saya suruh orang ini, mereka lagi anggapnya membuat satu konten, mereka lagi pelajari pelajaran apapun. Lalu mereka sengaja untuk merekod bahwa mereka lagi menulis pelajaran mereka ataupun catatan kuis di produk yang saya jual ini. Lalu mereka bisa dikasih arahan juga. Produk ini bisa dijual ataupun dibeli di toko saya United Kids, yaitu Tokopedia. Maka kita bisa namanya melakukan funneling. Orang di sosial media melihat konten itu, lalu mereka membeli produk melalui link khusus ke toko kita. Itu dapat traffic. Kedua yang tadi dari website blog. Jadi kalau kamu sekarang mempunyai website nih, kalau kamu mau mencari traffic, salah satu cara adalah melalui melakukan blogging. Blogging itu adalah menulis satu cerita. Kalau kamu bisa baca nih, biasa kalau di website pasti kan ada melakukan artikel-artikel. Dan di artikel tersebut, nanti kamu bisa melakukan funneling link khusus untuk produk tersebut. Kamu misalnya bisa ceritain nih, produk yang post-it ini sangat berguna banget untuk bagi mahasiswa untuk belajar, ataupun spesifikasi produknya kasih jelas. Kemudian, kalau orang klik link produk tertentu ataupun klik link khusus tergantung kamu mau tulisnya apa, orang klik link tersebut, mereka akan arahkan langsung ke produk Tokopedia kamu ini. Maka kamu akan mendapatkan traffic khusus ekstra juga ini. Ini hanya sekilas tips apa yang saya lakukan saat ini semuanya. Kalau bila kamu suka dengan video saya, teman-teman, saya meminta bantu kamu untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.